Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list. Bannernya Genos UR Plus. UR Plus pertama kita ya. Seperti biasa tier list unit dulu. Ini yang menentukan value ngambilnya. Sayangnya karena Garo sudah tidak lagi karakter utama, jadinya Watchdogman tidak lagi di B. Suiryu gue ingatkan kembali, hanya berlaku buat yang sudah punya ya, atau minimal bintang 5. Value-nya naik karena bisa ngasih non-crit damage free ke temen sekolom. Itu ya alasannya kenapa dia di sini. Kalau baru combine, enggak, mentok-mentok kayaknya A+ sih, atau setidaknya S- di luar luar zona kuning. Drive naik kita taruh sini ya sekarang ya. Sama si Kabuto, bukan lagi karakter utama. Si Garo walau bukan karakter utama, tapi tetap kehadirannya diperlukan, tetap di line up utama. Walau bukan karakter utama, tapi tetap di line up utama. Maka dari itu dia tetap di zona hijau. Sonic juga tetap mantap kalau punya. MB juga, ini goyor-goyornya, dan ya si Genos meluncur tapi tidak lebih tinggi dari goyor-goyor. Genos superior di core goyor-goyor. Kalau di core CE malah Garo tetap lebih tinggi ya. Itu menandakan kalau kalian lebih butuh goyor-goyor ketimbang si Genosnya. Begitu kira-kira guys. Sekarang kita ke keepsake-nya. Keepsake tier list nih coy. Tidak ada perubahan banyak karena si Genosnya sendiri walau normal damage tapi specialized normal damage. Maka dari itu ya nggak ada pengaruh lain juga. Ya ini keepsake-nya si MB dan ini goyor-goyor. Ini si Genos ya yang paling tinggi. Sonic, goyor-goyor dan Genos. Tunggu dulu, buat yang nggak follow atau yang belum tahu nih, ini pengulangan. Si goyor-goyor tadinya selain DOT-nya nambah damage-nya, ada minus 5%. Efek reduction dari hasil akhir efek core-nya goyor-goyor UR. 5% ini itu dari 90 ke 85, atau bahkan kalau Awaken 2 96 ke 91. Ya, jadi seperti seolah-olah merubah Awaken 3 goyor-goyor musuh menjadi nyaris seperti Awaken 2. Atau kalau Awaken 2 jadi lebih lembut. Tadinya, cuman karena mungkin merasa terlalu tinggi value-nya, setara seperti nge-Awaken 3 kan, dihilangkan dong efek minus 5% di keepsake-nya goyor-goyor. Maka dari itu kita rubah ya value si goyor-goyor jadi di sini keepsake-nya ya. DOT-nya tetap tinggi. Ya bisa dibilang mirip-mirip kayak Fubuki lah ya. Cuman ya kalau cuma DOT jadi ya agak kurang ya. Setidaknya dia gratis ultinya. Intinya turun value-nya tidak lagi di atas. Tinggal si Sonic dan si Genos yang paling tinggi. MB juga oke kok. Cuman MB bisa tanpa keepsake. Gue saranin sih ambil ya. Soalnya kan perbandingannya ya si Sonic yang notabene biasanya kita milih antara MB atau Sonic kan. Dan satu lagi Genos yang berbeda periode. Sekarang kita ke Awaken 2-nya. Ini buat yang punya aja, unit yang punya, terus tentukan kira-kira enak nggak di Awaken 2 kan begitu. Oh iya si Goketsu bagian unit tiernya turun ya, lupa gue mention. Goketsu sekarang kan ada kehadiran Genos yang ignore normal atau specialized Anyil. Yang ultimate Anyil baru value-nya ini berasa. Kacau sih emang ya, kena power creep lah efeknya sih Goketsu ini, sangat sayang kan. Oke, goyor-goyor tetap tinggi. Awaken 2-nya mau bagaimanapun energi manipulation itu tetap sesuatu yang sangat mengerikan. Ini si Genos, gue ngerasa MB lebih tinggi daripada Genos. Value Awaken 2, ingat ini Awaken 2 ya. Kalau katakanlah misalnya punya keduanya, MB dan Genos, wah siapa nih mau gue Awaken 2 kan? Gue ngevote si MB deh. Seperti itu kira-kira cara mainnya. Kalau kalian punya ketiganya, si MB, Sonic dan Genos, gue ngevote berat si Sonic yang di Awaken 2 kan. Kira-kira gitu cara baca Awaken 2 tier ini. Dan untuk Awaken 3 si goyor-goyor gimana bang? Tentunya masih di luar daripada dimensi tier ini ya. Awaken 3 sih goyor-goyor tetap tinggi value-nya ya. Mengingat efek keepsake-nya menghilang yang 5% minus itu.
Dan si Genos juga nurun dia, jadi tinggal 3%, tinggal 2% apa 3%, pokoknya turun juga. Jadinya 96% yang ditawarkan Awaken 3 si Goyor-Goyor UR ini itu berasa banget coy, mantap jiwa. Cuman hati-hati karena Awaken 3 itu berbahaya ya. Tapi tidak bisa menepis. Kalau kalian punya Awaken 3 Goyor-Goyor, makjleb. Di sisi lain hati-hati juga, pantau lebih lanjut karena kita udah memasuki era UR Plus. Bahaya nih. BT jangan sampai dihambur-hamburkan sebegitunya. Kita sekarang ke Genos UR Plus Recommended Lineup. Tadi gue udah sebut ya, udah gue sempet singgung. Kalau di luar core Goyor-Goyor, contohnya kayak di ini aja, apalagi di Boros dan di core-core curut, core-core cere, itu tetap Garo lebih tinggi daripada Genos. Mau setinggi langit apapun damage-nya Genos, ujung-ujungnya hilang juga kalau si Garonya bisa bertahan sampai round 7 ya kan. Si Genosnya digebukin selesai juga. Mitigation bang ada 65% bang, 60-an%. Kalau dia Awaken 2 bang dan menang speed, si Garo kan HP build pasti kalah speed. Si MB sudah punya efek yang sama 68-65%. Tetap hilang di round 3 ya. Mohon maaf di core CE. Genos tidak ada perbedaan yang signifikan selain itu dia tubuhnya UR Plus. Ya mentok-mentok round 5 lah, mentok-mentok round 5, round 4 deh. Mentok-mentok udah keburu hilang. Itu di core CE. Apalagi di core lain yang lebih lembut. Garo nih bos. Maka dari itu nggak ada recommended line up kecuali di core-nya si Goyor-Goyor ya. Nah itu. Kalau misalnya kalian nggak punya core Goyor-Goyor, mending si Genosnya yang di skip. Ingat, efek pertahanan core Goyor-Goyor spesialis HP-nya baru kepake sepertiga loh. Bayangin nanti kalau ada tank ataupun char yang bisa mengutilize efeknya ini, berarti 3 kali lipat lebih superior, lebih strong. Begitu reminder ya, baru sepertiga loh. Maka dari itu ini line up-nya. Kalau nggak core Goyor-Goyor, mending fokus Goyor-Goyornya. Itu intinya ya. Ini bisa dipertimbangkan untuk attack buff, soalnya kan bagaimanapun attack buff tinggi, tapi nggak usah terlalu dipikirin karena si Genosnya itu sendiri AOE. Maka dari itu mau ngumpet, mau di isolate, mau puyer bintang 7 formation juga tetap hilang sih Genos kalian. Jadi mau gimana lagi? Cuman mention aja ini. Dan ini full ininya, full line up yang unlimited. Kalau bisa harapan gua A2 berkeepsake. Kalau ini nih khusus yang EBZ. Khusus EBZ ini coy, ya kan? Ini khusus EBZ. Genos dulu jalan, harapan gue berkeepsake karena ini kan full limited. Habis itu baru MB-nya. Dan ini bisa dipertimbangkan. Minus attack debuff-nya mantap. Tadinya si Atomic lebih baik daripada Geru Gensub kan? Tadinya. Ada Shatter juga kan? Soalnya kan yang superior kan si MB. Cuman karena si Genosnya nggak ngaruh, jadi ya nggak terlalu harus Atomic lah. Si Geru Gensub pun oke, kasarnya seperti itu. Lumayan tuh, apalagi kalian yang berkeepsake kan bisa 2 round tuh, minus 40% attack. Itu bisa bikin Genos kalian menang attack-nya dibandingkan Genos musuh ataupun MB musuh. Alhasil efek dari Awaken 2 diskon dan amplifiernya jalan ya. Kira-kira seperti itu tier list di eranya Genos UR Plus pertama kita. Kalau ada mau tanya silakan. Kalau ada mau saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Tetap gyro yang lebih diutamakan ya.